Raja ini tinggalkan istana demi Allah. Di kota Balkh hiduplah seorang raja muda bernama Ibrahim bin Adham. Istana megah, pelayan, kuda terbaik, makanan mewah, semua ia miliki. Tapi anehnya, hatinya kosong. Ibrahim bin Adham lahir dari keluarga bangsawan dan menjadi penguasa Balkh, wilayah yang kini masuk Afghanistan. Ia dikenal gagah, kaya, dan berkuasa. Setiap hari berburu, berpesta, dan hidup dalam kemewahan. Namun Allah punya cara untuk membalikkan hatinya. Suara misterius di atap istana. Suatu malam, saat Ibrahim tidur di istananya, terdengar langkah kaki di atap. Ibrahim terbangun marah. Siapa di atas sana? Terdengar jawaban, Aku sedang mencari untaku yang hilang. Bodoh! Mana mungkin mencari unta di atas atap? lalu suara itu menjawab. Dan mana mungkin mencari Allah di dalam istana penuh kemewahan? Kalimat itu menghantam hati Ibrahim seperti petir. Ia terdiam. Pertemuan yang mengubah hidup. Beberapa hari kemudian, Ibrahim pergi berburu. Saat mengejar rusa, tiba-tiba ia mendengar suara. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan? Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar. Bukan ini tujuan hidupmu? Hatinya gemetar. Ketika itu juga, ia turun dari kudanya. Ia menangis. Ia sadar. Selama ini hidupnya jauh dari Allah, meninggalkan tahta dan kekayaan. Malam itu juga, Ibrahim meninggalkan istana. Ia menanggalkan pakaian kerajaannya, memakai pakaian sederhana, lalu pergi tanpa membawa kemewahan sedikit pun. Dari seorang raja menjadi pengembara miskin. Orang-orang Balkh terkejut. Raja kita gila, tinggalkan kerajaan demi jadi fakir. Tapi Ibrahim telah menemukan sesuatu yang lebih mahal dari dunia. Ketenangan hati. Ibrahim bin Adham meninggalkan istananya tanpa menoleh lagi. Angin gurun berhembus pelan. Sementara langkah mantan Raja Balkh itu semakin jauh dari kemewahan dunia. Tak ada lagi mahkota, tak ada lagi singgasana, tak ada lagi pengawal yang berjalan di belakangnya. Kini, Ibrahim hanyalah seorang musafir. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Dulu, sekali perintah, ribuan orang datang melayani. Sekarang, bahkan untuk makan pun, dia harus mencarinya sendiri. Ibrahim berjalan dari satu kota ke kota lain. Kadang melewati padang pasir, kadang tidur di pinggir masjid, kadang hanya bersandar di bawah pohon kurma. Tak ada yang tahu bahwa lelaki berpakaian lusuh itu dulu adalah seorang raja besar. Suatu hari, rasa lapar begitu menyiksa. Sudah 2 hari, Ibrahim belum makan. Akhirnya, dia meminta pekerjaan kepada seorang penjaga kebun. "Apa kau bisa bekerja?" tanya penjaga itu. Ibrahim mengangguk pelan. Hari itu, mantan Raja Balkh bekerja mengangkat air, membersihkan kebun, dan menjaga tanaman hingga malam. Tangannya mulai kasar, punggungnya mulai sakit. Namun anehnya, hatinya justru terasa lebih tenang daripada saat duduk di atas singgasana emas. Malam harinya, Ibrahim duduk sendirian di sudut masjid. Dia melihat orang-orang miskin tidur di lantai dingin. Ada yang lapar, ada yang tak punya keluarga. Air matanya jatuh. Ya Allah, selama ini aku hidup dalam kemewahan. Sementara begitu banyak hamba-Mu hidup dalam kesusahan. Untuk pertama kalinya, Ibrahim benar-benar memahami arti kehidupan. Sejak malam itu, perjalanan Ibrahim berubah. Kini, dia bukan lagi sekadar pengembara. Dia menjadi pencari ilmu. Ibrahim mulai berpindah dari satu majelis ke majelis lain. Dia mendatangi para ulama, para ahli ibadah, dan orang-orang zuhud yang terkenal karena ketakwaannya. Kadang ia harus berjalan sangat jauh hanya untuk mendengar satu nasihat. Namun Ibrahim tidak pernah lelah. Di setiap majelis, Ibrahim selalu duduk paling belakang. Diam, mendengarkan. Tak ada yang tahu bahwa lelaki berpakaian sederhana itu dulunya adalah Raja Balkh. Suatu hari, seorang ulama berkata di hadapan murid-muridnya, "Barang siapa mengenal Allah, maka dunia akan terasa kecil di matanya." Kalimat itu menghantam hati Ibrahim. Air matanya jatuh perlahan, karena dulu dia pernah memiliki dunia, tetapi hatinya kosong. Hari demi hari berlalu. Ibrahim
mulai belajar tentang ikhlas, tentang sabar, tentang tawakal, tentang zuhud, dan tentang bagaimana membersihkan hati. Dia tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga mencari kedekatan dengan Allah. Kadang, setelah majelis selesai, Ibrahim tetap duduk sendirian di dalam masjid, merenungi setiap nasihat yang didengarnya. Lalu, diam-diam, dia menangis dalam sujud panjangnya. Semakin lama, orang-orang mulai mengenal Ibrahim, bukan sebagai mantan raja, tetapi sebagai lelaki sederhana yang haus akan ilmu, lembut hatinya, dan sangat takut kepada Allah. Setelah menuntut ilmu ke berbagai ulama, Ibrahim bin Adham memutuskan untuk meninggalkan kemewahan dunia. Ia hidup sangat sederhana, hanya dengan kebutuhan pokok. Hari-harinya diisi dengan dizikir, doa, dan ibadah. Sering terlihat berjalan di malam hari untuk salat atau merenung di padang pasir. Makan dan minumnya sangat terbatas, menekankan zuhud dan pengendalian diri. Kesederhanaannya, ketakwaannya, dan ilmu yang beliau miliki membuat banyak orang tertarik belajar darinya. Murid-murid datang dari berbagai kalangan, rakyat biasa, pedagang, hingga orang kaya dan bangsawan. Mereka belajar tidak hanya teori, tetapi juga cara hidup zuhud dan ikhlas dari teladan beliau. Ibrahim bin Adham terkenal dengan majelis ilmu yang hangat. Kadang privat 1 lawan 1, kadang kecil, tapi hikmat. Ia selalu menekankan, jangan terlalu cinta dunia, karena dunia fana. Cintailah Allah dan beramallah dengan ikhlas. Ibrahim bin Adham wafat dalam keadaan tenang, khusyuk, dan penuh iman. Beliau wafat tahun 777 Masehi, sekitar 160 Hijriah. Murid-murid dan pengikutnya menjadi pewaris ajaran spiritualnya, menyebarkan hikmah tentang zuhud, ibadah, dan keikhlasan. Hidupnya menjadi legenda sufi, teladan bagi mereka yang ingin menjauhi kemewahan dan mendekatkan diri kepada Allah.